Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Padilla Pasya dengan NIM B1A124018. Di sini saya membuat video tentang menjawab beberapa pertanyaan ujian tengah semester hukum dagang yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya. Soal pertama ialah jelaskan jenis-jenis pembantu perusahaan yang dikenal dalam KUHD pasal 62 sampai 68. Berikan contoh peran masing-masing dalam kegiatan usaha modern. Jenis-jenis pembantu perusahaan yang dikenal dalam KUHD pasal 62 sampai 68 meliputi beberapa kategori orang yang membantu pengusaha dalam menjalankan usaha. Berdasarkan berbagai sumber dan pengertian KUHD, pembantu perusahaan dapat dibedakan menjadi dua kelompok utama, yakni pertama, pembantu dalam perusahaan, internal company assistants, meliputi A. Pelayan toko, kasir, pemegang buku, pelayan penyerah barang. B. Pekerja keliling yang bertugas memperluas jaringan pelanggan dan memperbanyak perjanjian jual beli di luar kantor. C. Pengurus filial yang mewakili pengusaha dalam area cabang atau daerah tertentu. D. Pemegang prokurasi atau orang yang memegang kuasa dari perusahaan sebagai wakil pimpinan perusahaan atau manajer yang mengelola bagian besar perusahaan. E. Pimpinan perusahaan atau direktur utama yang bertanggung jawab langsung atas kemajuan perusahaan. Yang kedua ialah pembantu di luar perusahaan atau external company assistants, yang meliputi A. Agen perusahaan yang bertindak sebagai perantara dalam pembuatan perjanjian tertentu dan diberikan kuasa oleh perusahaan. B. Makelar yang harus diangkat secara resmi dan biasanya melakukan perjanjian jual beli untuk pihak lain. C. Komisioner, seseorang yang mengelola perusahaannya sendiri tetapi melakukan kegiatan untuk pihak lain dengan dasar perjanjian. Contoh peran pada kegiatan usaha modern. A. Pelayan toko berperan dalam pelayanan transaksi dan manajemen barang di toko, seperti kasir dan pengelola pembukuan sehari-hari. B. Pekerja keliling memperluas pasar dengan mencari pelanggan baru dan menjalin kerjasama bisnis di luar kantor pusat. C. Pengurus filial mengelola operasi cabang perusahaan di berbagai wilayah, memastikan kelancaran bisnis di daerah tersebut. D. Pemegang prokurasi menjadi manajer bagian penting perusahaan, mengelola bidang administrasi, produksi, pemasaran, atau keuangan dengan kuasa penuh dari pimpinan utama. E. Pimpinan perusahaan berperan sebagai direktur utama, memimpin dan mengarahkan seluruh kegiatan perusahaan agar dapat berkembang. F. Agen dan makelar melakukan peran sebagai perantara di pasar yang lebih luas, mempertemukan kebutuhan jual beli dengan berbagai pihak dari luar perusahaan. Dengan peran ini, pembantu perusahaan berkontribusi penting mulai dari operasional harian di dalam perusahaan sampai memperluas jaringan bisnis dan mewakili perusahaan dalam aktivitas di luar kantor pusat. Selanjutnya, nomor 2, bagaimana akibat hukum apabila suatu badan usaha tidak memiliki atau tidak memperbarui dokumen perusahaan sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundangan. Yang pertama ialah tidak memiliki perlindungan hukum. Usaha yang tidak memiliki dokumen legalitas resmi beresiko tidak memiliki perlindungan hukum jika terjadi sengketa atau masalah hukum. Pemerintah dapat menghentikan atau membekukan kegiatan usaha secara tiba-tiba karena ketidakpatuhan terhadap persyaratan resmi. Yang kedua, sanksi administratif. Badan usaha yang tidak memperbarui dokumen atau izin usaha dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, dan pembekuan atau pencabutan izin usaha.
Yang ketiga ialah sulit mendapatkan pembiayaan dan kerjasama. Legalitas yang tidak lengkap atau dokumen perusahaan yang tidak diperbarui menyulitkan badan usaha untuk memperoleh kredit usaha dari bank atau dana dari investor. Kredibilitas perusahaan juga menurun di mata mitra bisnis dan konsumen. 4. Tidak mendapatkan status badan hukum untuk PT dan badan hukum lain. Jika PT tidak mendaftarkan badan hukumnya atau tidak memperbarui dokumen resmi, maka perusahaan tidak memperoleh status badan hukum. Hal ini secara hukum melemahkan posisi perusahaan dalam berkontrak dan beroperasi. Yang kelima, kontrak yang dibatalkan atau cacat hukum. Perjanjian yang dibuat oleh badan usaha tanpa dokumen yang sah dapat dianggap cacat hukum dan berpotensi tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 6. Resiko pembekuan dan penghentian kegiatan usaha. Instansi pemerintah berwenang menghentikan operasi badan usaha yang tidak memenuhi persyaratan dokumen atau izin usaha. Selanjutnya adalah soal ketiga. Jelaskan perbedaan antara urusan perusahaan dan pengelompokan perusahaan menurut Hukum Dagang Indonesia. Berikan contohnya. Perbedaan antara urusan perusahaan dan pengelompokan perusahaan menurut Hukum Dagang Indonesia adalah sebagai berikut. Urusan perusahaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kekayaan dan kegiatan usaha yang merupakan satu kesatuan bulat dalam lingkungan perusahaan. Urusan perusahaan mencakup semua aset atau kekayaan perusahaan, termasuk benda bergerak dan tidak bergerak, serta kewajiban dan kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan memperoleh keuntungan secara optimal. Dari sudut hukum, urusan perusahaan meliputi segala hak dan kewajiban aset dan liabilitas yang menyatu dengan perusahaan dan tidak dapat dialihkan terpisah tanpa mengalihkan perusahaan secara keseluruhan. Contohnya adalah mesin produksi, gedung kantor, kontrak bisnis, piutang dan utang usaha yang berkaitan dengan perusahaan itu sendiri. Pengelompokan perusahaan merupakan pengkategorian atau klasifikasi berbagai jenis perusahaan berdasarkan karakteristik tertentu, seperti bentuk badan hukum, bidang usaha, dan struktur organisasi. Contohnya pengelompokan perusahaan menurut bentuk hukumnya meliputi perusahaan perseorangan dimiliki oleh satu orang, persekutuan komanditer atau CV atau CV, firma, perseroan terbatas atau PT, koperasi, dan terakhir badan usaha milik negara atau BUMN. Selain itu, perusahaan juga dapat dikelompokkan berdasarkan bidang usahanya. Misalnya perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, perusahaan jasa, dan perusahaan agraris. Contoh dalam prakteknya, yang pertama adalah urusan perusahaan mencakup aktivitas operasional, seperti pengelolaan aset tetap seperti mesin produk di pabrik PT, pengelolaan piutang dari hasil penjualan produk, serta kontrak-kontrak bisnis yang sedang berjalan. Pengelompokan perusahaan, contohnya PT Unilever Indonesia yang termasuk perusahaan manufaktur multinasional, sedangkan CV Nusantara adalah contoh perusahaan persekutuan komanditer yang biasanya berbentuk usaha kecil menengah. Jadi, bisa saya simpulkan, urusan perusahaan lebih bersifat ke aspek operasional dan aset dalam satu kesatuan hukum. Sementara pengelompokan perusahaan berfokus pada tipe, bentuk, dan klasifikasi usaha secara legal dan ekonomis. Terakhir, soal keempat ialah jelaskan asas-asas dalam kontrak dagang serta berikan contoh pelanggaran asas yang sering terjadi dalam bisnis di Indonesia. Asas-asas dalam kontrak dagang yang pertama adalah azas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Pihak-pihak yang membuat kontrak bebas menentukan isi, syarat, dan ketentuan kontrak selama tidak melanggar hukum dan ketertiban umum. Ini menekankan kebebasan para pihak dalam bersepakat. Yang kedua, azas konsensualisme atau konsensus ad idem. Kontrak dianggap sah
Apabila ada kesepakatan yang jelas dan sepaham antara para pihak mengenai substansi perjanjian. Tanpa adanya konsensus, kontrak tidak menghasilkan ikatan hukum. Yang ketiga, azas kekuatan mengikat atau pacta sunt servanda. Kontrak yang telah disepakati harus dilakukan dengan itikat baik dan mengikat para pihak seolah-olah merupakan undang-undang bagi mereka. Pelanggaran azas ini dapat dianggap sebagai one prestasi. 4. Azas itikat baik atau good faith. Para pihak harus melaksanakan isi kontrak dengan itikat baik tanpa ada penipuan, manipulasi, atau paksaan dalam pelaksanaan kontrak. Kelima, atau yang terakhir, azas keseimbangan atau kewajaran. Kontrak harus mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak agar tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil. Contoh pelanggaran azas dalam bisnis di Indonesia. Yang pertama, pelanggaran azas kebebasan berkontrak. Perusahaan memaksa mitra usaha untuk menyetujui klausul kontrak yang sangat merugikan tanpa kesempatan negosiasi yang adil. Yang kedua, pelanggaran azas konsensualisme. Adanya unsur penipuan atau penyembunyian informasi penting dalam perjanjian sehingga konsensus sebenarnya tidak tercapai. Yang ketiga, pelanggaran asas kekuatan mengikat. Salah satu pihak mengingkari atau tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak, seperti tidak membayar sesuai kesepakatan. Yang keempat, pelanggaran azas itikat baik. Pelaksanaan kontrak dilakukan dengan niat menipu, misalnya penundaan pengiriman barang tanpa alasan jelas atau manipulasi data keuangan. Yang terakhir, atau yang kelima, pelanggaran azas keseimbangan. Kontrak memiliki klausul yang sangat berat sebelah, sehingga merugikan salah satu pihak. Misalnya, penalti yang berlebihan jika terjadi keterlambatan pembayaran. Dengan demikian, azas-azas kontrak dagang menjadi landasan dalam menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kelancaran hubungan bisnis. Pelanggaran atas azas-azas ini sering menimbulkan perselisihan hukum yang harus diselesaikan melalui negosiasi, mediasi, atau litigasi. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.